Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman tanfa'una bihi. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limasyayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Jamaah kaum muslimin di Masjid Al-Ikhlas, senantiasa semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kita pada saat ini ba'da subuh dan insyaallah nanti juga ba'da asar kita mentelaah ada dua kitab yang ditulis oleh seorang ulama kibar di Madinatul Nabi, yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah ta'ala. Jadi beliau dan ayahandanya masih hidup sampai hari ini, alhamdulillah. Jadi kita doakan beliau berdua dengan hafizahumullah ta'ala, semoga beliau berdua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada subuh kita bacakan ada namanya kitab Ahadisul Iman, artinya hadis-hadis yang berkaitan dengan keimanan. Insyaallah nanti pada asar insyaallah kita juga akan membacakan dari tulisan atau penyampaian oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar juga, yaitu Jawami'ul Adiyati An-Nabawiyati. Jadi doa-doa Nabi yang jami, yang menjama atau mengumpulkan semua makna-makna dari doa-doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana langsung saja ya, mimbar tahadus bi nikmatillah ikhwati fillah. Tahadus bi nikmatillah. Kitab ini ana diberikan atau dihadirkan langsung oleh beliau, dan ana sudah dapatkan izin langsung dari beliau untuk menyampaikan pada kajian atau muhadharah atau pada kesempatan-kesempatan yang ada. Waktu itu beliau jawab dengan syaratnya biqadril istita'ah, kata beliau, ya sesuai dengan kemampuan antum, tafadhal antum menyampaikan atau membacakan kembali atau mentelaah kitab ini. Nah, kita langsung saja pada muqaddimahnya di sini. Syekh mengatakan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa hadha majmu'un nafi'un fi bayanil iman alladhi huwa ajalul maqasid wa adhamul matalib wa anbadul ghayat alladhi hajatun nasi ilaihi wa daruriyatuhum ilal ilmi bihi wa tatbiquhu a'zamu darurat. Ya, kita langsung aja mungkin artikan juga. Jadi setelah beliau memuji Allah, kemudian beliau bertasyahud, kemudian bersalawat kepada Rasulullah SAW, beliau katakan ini adalah sekumpulan atau kumpulan yang sangat bermanfaat. Jadi kumpulan tentang hadis-hadis tentang iman yang menjelaskan tentang iman, di mana iman ini jamaah merupakan tujuan yang paling agung dan juga yang dicari oleh manusia yang paling besar, dan juga tujuan yang paling mulia, di mana kebutuhan manusia kepada iman ini dan kebutuhan mereka yang sangat mendesak kepada ilmu tentang keimanan ini juga ditatbik atau penerapan daripada iman ini adalah kebutuhan yang paling agung, kebutuhan yang mendesak yang paling agung. Bahkan tidaklah hajat manusia di dalam kehidupan ini, dalam kehidupan ini seperti hajat mereka, kebutuhan mereka kepada iman, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada apa-apa yang Allah Tabaraka Ta'ala perintahkan hamba-hambanya untuk beriman dengannya.
Karena sesungguhnya jemaah, li'annahu hayatul ibadi al-hakikiyah. Karena dia, iman ini jemaah, merupakan kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya dari seorang hamba. Jadi kehidupan yang sebenar dari seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menyambut seruan Allah, menyambut seruan Allah dan Rasulnya idza da'akum, tatkala Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyeru kalian, mendakwahkan kepada kalian, menyeru kalian kepada apa yang membuat hati kalian jadi hidup, jiwa kalian hidup, kelima yuhyikum, membuat kalian hidup. Fal hayatul haqiqiyah la takunu wa la tatahaqqaqu illa bil iman. Karena hakikatnya kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang hakiki itu tidak akan mungkin didapatkan dan tidak akan mungkin diwujudkan kecuali dengan kita mewujudkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan, saya telah mengumpulkan dalam kitab ini beberapa hadis dengan syarahnya, dengan syarah makna-maknanya dan juga penjelasan apa yang terkandung dari hadis-hadis tersebut. Dan juga katanya beliau, saya mengkhulasah, saya meringkas faedah-faedahnya. Ini pada dasarnya kata beliau adalah halaqah yaumiyah. Jadi kajian atau halaqah yaumiyah pada setiap hari pada bulan Ramadan yang mubarak pada tahun 1443 Hijriah. Jadi lebih kurang 3 tahun yang lalu. Ya, jadi pada sebuah saluran sunnah nabawiyah, jadi maksud channel televisi, rupanya di sini dikatakan ya, beliau mendoakan semoga Allah membalas orang-orang yang melaksanakan acara itu, dan juga akhirnya sampailah beliau katakan alhamdulillah, beliau katakan didapatkan bahwa manusia menerima apa yang beliau sampaikan. Akhirnya beliau dan diharapkan oleh kebanyakan dari yang hadir saat itu atau murid-murid beliau untuk bisa dicetak berupa buku seperti ini agar bisa didapatkan faedahnya. Kemudian beliau berdoa ya tentunya untuk kita semua. Saya memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan namanya yang nama yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi, ayyuwaffiqana ajma'in lima yuhibbuhu wa yardah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya kepada apa-apa yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, min sadidil aqwal, dari perkataan yang lurus dan juga memohon kepada Allah dari kita beramal-amal yang salih, wa ayyazidana bizinatil iman wa ayyuzayyinana bizinatil iman, dan juga semoga Allah menghiasi diri-diri kita ini dengan perhiasan keimanan dalam hati kita, wa ayyaj'alana hudatan muhtadin, dan semoga Allah Subhanahu berikan kita ini orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan juga memberikan petunjuk kepada saudara-saudara yang lain. Wa sallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada hamba dan rasulnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi, pada keluarganya dan para sahabat-sahabat seluruhnya. Nah, langsung pada hadis yang pertama. Hadis ayyu amali al-afdal, ayyu amali afdal, manakah amal yang paling afdal? Qala as-Syekh hafizahullah taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, bahwa Rasulullah SAW ditanya, ayyul amali afdal, manakah amalan yang paling utama? Faqala, Rasulullah SAW bersabda, menjawab, imanun billahi wa rasulihi. Qila thumma madza, kemudian ditanya lagi, kemudian apakah amal yang paling afdal itu? Qala al jihadu fi sabilillah. Qila thumma madza, kemudian ditanya lagi, kemudian apa? Kemudian apa lagi yang amal yang paling utama? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, hajjun mabrurun, haji yang mabrur. Jadi di sini
diulang sedikit. Jadi ditanyakan tentang amal yang paling afdal itu, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua jihad fi sabilillah. Kemudian yang ketiga hajjun mabrurun, haji yang mabrur. Kemudian beliau jelaskan di bawahnya, inna ahamma ma yajibu 'alal 'abdi al-inayata bihi fi hadhil hayati al-iman. Jadi sesungguhnya yang paling penting yang menjadi perhatian yang sangat dari seorang hamba ya di dalam kehidupannya ini, di hidupan ini adalah tentang iman ini. Dia adalah hal yang paling agung, paling utama yang diupayakan oleh seorang manusia. Jadi apa yang diupayakan oleh diri manusia pada jiwa-jiwa ini, dan yang paling utama diperoleh, dihasilkan oleh hati. Wa nala bihil abdu ar-rif'ah. Jadi dengan itu, dengan iman ini jemaah, seorang hamba akan menggapai atau meraih ketinggian di dunia dan di akhirat. Bahkan inna kulla khairin fid dunya wal akhirah mutawaffiqun 'alal imani as-sahih. Bahkan kata beliau hafizahullah taala, seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat ini tergantung kepada iman yang sahih. Mutawaffiqun, jadi akan sebanding, seiring seluruh kebaikan kita di dunia dan di akhirat ini akan seiring, sebanding atau sepadan, akan beriringan dengan itu di atas keimanan kita yang benar. Dia adalah hal yang dicari yang paling agung oleh manusia, wa ajalul maqasid, dan juga tujuan yang paling tinggi, dan juga tujuan dan keinginan yang paling mulia. Nah, jadi seperti itu beliau katakan, dan juga pembahasan tentang iman ini dan juga masalah-masalah keimanan ini, dia adalah perkara-perkara yang paling utama, yang paling penting alal itlaq, secara mutlak. Karena memang masalah iman ini, sebagian beliau tadi dalam muqaddimah mengatakan, inilah hakikatnya, hakikat daripada kehidupan kita, dari kehidupan hati kita, diri kita. Jadi adalah al-hayatu al-hakikiyah, adalah iman ini, dengan iman. Karena dengan iman itu jemaah, li'annaha ahamu mabahitsad din. Jadi mabahitsad din, karena perkara iman adalah perkara yang paling penting dalam kita membahas masalah agama, dan juga usul yang paling pokok, yang paling agung ya dari al-haq dan keyakinan kita. Sebagaimana bagi dalam kita, jika telah mendapatkan keimanan sahih pada diri kita ini, kita akan dapatkan dengan itu faedah yang sangat banyak dan melimpah, dan juga buahnya yang sangat lezat, yang sangat nikmat, yang sangat lezat. Jadi dan rasanya sangat, dan terus menerus kita rasakan dalam kehidupan kita kalau kita betul keimanan kita yang sahih ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga yang cabang iman yang 6 itu tentunya. Ya tidak mungkin kita bisa hitung satu persatu karena faedahnya sangat banyak sekali, dan baik pada yang sekarang kita dapat sejak dunia ini, dan juga nanti buahnya ini kita dapatkan, atau faedah itu kita dapat kelak di akhirat kelak. Fabil imani yuhyil abdu hayatan thayyibah fid darain. Dengan keimanan seorang hamba akan memperoleh kebahagiaan kehidupan yang baik di dalam dua kampung, atau di dunia ini dan juga kelak di akhirat. Dan juga dengan keimanannya seorang hamba akan terhindar, akan selamat dari hal-hal yang dia tidak sukai, dan dari keburukan-keburukan, dan dari kesulitan-kesulitan. Dan juga dengan itu, dengan keimanannya seorang hamba akan mendapatkan seluruh tujuan-tujuan dan keinginannya, dan juga apa yang dia cari, dia dapatkan semuanya dengan keimanan ini. Dan juga akan mendapatkan tentunya adalah pahala yang sangat besar, ganjaran di akhirat kelak. Yaitu pahala berupa surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang di dalamnya itu, di dalam surga itu, fiha min na'imi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Di mana kelak di surga jamaah sekalian, kita akan mendapatkan nikmat ma la 'ainun ra'at, yang tidak dilihat, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, yang tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, yang tidak pernah terdetik sedikit pun
dalam khayalan atau imaji manusia bagaimana nikmat yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya, sebagaimana kita ketahui dalam surat As-Sajdah yang sering dibacakan oleh imam kita di setiap subuh Jumat itu, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu yaksibun. Maka tidak seorang pun jiwa, seorang manusia atau diri pun yang mengetahui apa yang Allah sembunyikan, ya, min qurrati a'yun, dari apa yang nanti pandangan mereka akan menyejukkan, pandangan mereka menyejukkan hati mereka sebagai balasan dari apa yang mereka usahakan di dunia ini. Dan juga dengan iman ini jamaah, seseorang akan selamat dari neraka dan azabnya yang sangat pedih, dan juga jurangnya paling dalam, yang sangat jauh sekali dalam jurang api neraka itu. Nah, wa a'dhamu min dzalika kullihi, dan yang paling agung dari ini semua adalah ayyafuza biridar rabbi subhanahu wa ta'ala fala yasqatu alaihi abadan. Dan yang paling agung ini semua jamaah sekalian, seperti kita kalau kita membaca kitab-kitabnya Syekh Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu, bahwasanya yang paling agung, nikmat yang paling derajat, kita sudah ketahui juga bersama bahwasanya yang paling agung di kenikmatan surga itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah melihat wajah Allah Tabaraka Taala, Allah akan berfirman kepada hamba-hambanya, jadi Allah telah ridha kepada mereka dan tidak Allah akan murka kepada mereka selama-lamanya. Dan inilah yang paling agung dari itu semua, ayyafuza biridar rabbi subhanahu wa ta'ala fala yaskhatu alaihi abadan. Dan yang paling agung dari semua nikmat nanti kelak di surga jemaah, ja'alani Allah wa iyyakum min ashabil jannatil firdausil a'la. Semoga Allah menjadikan diri saya dan kita semua menjadi penghuni surga firdaus yang paling tinggi. Jadi itu yang paling tinggi adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan murka kepada kita selama-lamanya. Dan kita juga wa taladzatu binadri ila wajhil karim, dan kita akan mendapatkan kelezatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, fi ghairi darra'in mudirrah wala fitnatin mudillah. Ya, tanpa nanti kita akan mendapat lagi kesusahan dan kesulitan, juga tidak akan dapatkan lagi fitnah-fitnah ujian yang menyesatkan kita. Dengan iman, wabil imani yatmainul qalbu, dengan iman jemaah sekalian akan hati kita akan menjadi tenang, wa taskunun nafsu, dan juga jiwa kita, hati kita akan menjadi tenang, jiwa kita menjadi tentram, wa yasurul fuad, dan hati sanubari kita itu akan menjadi bahagia. Sebagaimana Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu quluhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman, hati-hati mereka akan menjadi tentram dengan mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, dengan kita berzikir kepada Allah, Allah pun kita akan, hati-hati kita akan menjadi tentram dan tenang, menjadi mutmain hati kita. Betapa banyak dari iman ini faedah-faedah yang sangat agung, dan tampak dari bekas-bekasnya yang diberkahi, dan juga buahnya yang sangat nikmat, yang sangat lezat sekali, dan juga kebaikan yang terus menerus di dunia dan di akhirat yang tidak mungkin bisa kita hitung dan kita menghitung-hitungnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidaklah seorang jiwa pun atau diri pun yang mengetahui apa yang Allah sembunyikan bagi mereka min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun, dalam surat As-Sajdah tadi. Dan tidaklah seorang diri pun atau manusia yang mengetahui apa yang Allah sembunyikan sebagai balasan tentunya bagi mereka nanti, yang menyejukkan pandangan mereka, menenteramkan diri mereka dari apa-apa yang balasan Allah yang kelak dari apa yang telah mereka lakukan di dunia ini. Wabil jumlah, ya, di atas semua itu sesungguhnya fal khairu kulluhu far'un minal iman. Seluruh kebaikan ini jamaah hakikatnya adalah cabang daripada keimanan. Jadi dengan iman ini kebaikan itu akan beriring, seiring itu akan berjalan mengikuti kebaikan-kebaikan itu dengan kita beriman. Dan juga tentunya kebinasaan dan juga keburukan itu seluruhnya adalah dia akan mengikuti dengan hilangnya iman pada diri kita, dan juga dengan kurangnya iman yang ada pada diri kita.
Jadi seperti itu jamaah sekalian. Kemudian beliau hafizahullah taala mengatakan ya tidak heran ya, makanya di sini menjadi pembahasan iman ini menjadi pembahasan yang sangat penting dan paling agung sekali, dan paling utama untuk kita berikan inayah perhatian terhadap kita membahas tentang iman ini. Nah, mudah-mudahan dengan sedikit penyampaian ini bermanfaat buat diri ana sendiri khususnya dan juga kita semua. Ya, ini dibawakan perkataan-perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, banyak sekali. Mudah-mudahan bisa kita setiap harinya, ini banyak ya, setiap hari mungkin satu hadis lagi itu ya dengan sedikit kemampuan, melihat juga waktu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Insya Allah kita lanjutkan pada subuh besok lusa sampai berakhir insya Allah. Kita bagi sebagian jemaah yang bisa itikaf dan juga yang mendengarkan perkataan ini. Ja'alani Allah wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai orang mendengarkan perkataan-perkataan yang baik dan mengikuti yang terbaik dari perkataan tersebut. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma na'lamu minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma na'lamu minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma 'adza minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khairan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.